Malam. Ya, malam. Bang Imam, sebagai seorang praktisi hukum melihat kasusnya Nikita ini yang cukup viral ini yang dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar, menurut Abang sebagai seorang praktisi seperti apa dari kacamata hukum? Ya, tentunya yang saya ketahui ya, saya juga hanya memahami sebatas sepintas-sepintas saja. Sebetulnya saya ibaratkan ini bahwa Nikita Mirzani ini kan ingin mengungkap ya adanya dugaan bahwa skincare milik Dokter Reza Gledis ini kan belum memenuhi syarat untuk diedarkan di masyarakat, tentunya pasti izin dari BPOM ya yang belum keluar gitu kan. Tetapi di situ adanya dugaan pemerasan yang dimana ada senilai senilai sejumlah uang lah yang diminta oleh Nikita Mirzani agar produk skincare milik Dr. Reza Gledis ini tidak sampai ramai lah, tidak sampai viral bahwa tidak mempunyai izin edar atau izin dari BPOM gitu ya. Nah, ketika terjadi berarti kan di situ kalau saya melihatnya bahwa berarti kan di situ adanya suatu kesepakatan antara Dr. Reza Gledis dengan Nikita Mirzani agar skincare-nya itu tidak viral lah gitu kan. Nah, akhirnya sampailah naik ya yang saya ketahui adalah pemerasan, terus undang-undang ITE juga maupun tindak pidana pencucian uang. Ya, di situ pemerasannya ini memang saya sendiri agak-agak bingungnya ini memang murni pemerasan atau memang adanya suatu kesepakatan karena tadi dong gitu kan. Itu artinya berarti kan di sini ada yang dikehendaki ya oleh seseorang agar suatu produknya ini tidak viral gitu. Dikehendakinya apa? Ada maksud dan tujuannya pertemuan antara Dr. Reza Gledis dengan Nikita Mirzani ini gitu kan. Berarti di situ ada suatu kesepakatan. Sedangkan kesepakatan itu kan ada yang berbentuk secara hukum pun ada yang secara tertulis maupun secara lisan gitu kan. Sama halnya seperti kayak perjanjian juga gitu. Nah, tiba-tiba muncullah masalah pidana pemerasan ini gitu kan. Nah, tiba-tiba rameh lagi nih di pemberitaan terkait masalah tuntutan 11 tahun maupun denda 2 miliar. Yang dimana apabila denda itu tidak dibayarkan itu akan diganti dengan kurungan penjara itu 6 bulan subsidiar ya. Di sini saya melihat bahwa jaksa dalam menuntutnya sangatlah berlebihan sebetulnya. Dengan nilai yang 4 miliar atau 5 miliar ya yang saya tahu itu seharusnya tidak 11 tahun gitu. Karena kita ngeliat dari pidana pokoknya juga kan artinya kita bisa berpandangan bahwa ada loh kasus-kasus yang lebih besar lagi gitu. Ini hanya kasus yang istilahnya seujung kuku gitu kan. Masa kasus seperti ini harus 11 tahun gitu. Apakah ini sesuai dengan sesuai dengan buku pedoman ataukah ini memang adanya dari sisi subjek dari jaksanya maupun kepada terdakwa ini ada apa gitu kan. Mungkin di situ saya ngeliat. Jadi saya ngeliat ini tidak objektif lah dalam melihat perkara ini gitu kan. Tidak melihat juga fakta-fakta di persidangan yang terungkap ini tidak dilihat juga secara utuh gitu. Sehingga 11 tahun ini menurut saya sangatlah berlebihan. Kalau menurut saya ya, pandangan hukum saya ini sangat berlebihan. Karena di situ artinya jaksa pun bisa melihat gitu kan. Awal kronologisnya seperti apa, peristiwa ini terjadi seperti apa, sehingga terungkap fakta seutuhnya seperti apa. Barulah di situ kalau memang lihat objektif ya, cuma di sini dugaan saya adalah bahwa ini tidak objektif untuk melihat perkara ini secara seutuhnya gitu kan. Itu. Jadi ada yang menanyakan bahwa bagaimana terkait masalah putusannya. Apakah bisa nggak sih dari tuntutan 11 tahun ini nanti pas putusan itu bisa turun atau enggak gitu kan. Ya nanti tinggal hakim yang melihat. Hakim melihat dari hati nuraninya, apakah si terdakwa dalam hal ini adalah Nikita Mirzani, dia jujur atau enggak di dalam persidangan, dia mengakui kesalahannya enggak, atau dia menyesali atau enggak gitu kan. Bahwa dia membantu untuk memang dia membuka semuanya, enggak ada yang dia tutup itu salah satu pertimbangan yang nantinya hakim akan
akan memutus itu turun dari tuntutan. Tapi ada juga istilahnya ada juga yang hakim tuh bisa memutus lebih dari tuntutan. Tinggal dilihat nih, gitu. Makanya pertimbangan hakim aja nanti hati nurani hakim itu seperti apa gitu kan. Apalagi yang kalau saya baca ya di pemberitaan ada salah satu poin yang dimana meringankan kita adalah dia masih tulang punggung keluarga atau masih punya tanggungan ya yang saya baca itu. Nah itu salah satu poin juga untuk memang putusan itu di bawah dari tuntutan jaksa gitu kan. Ya saya sih di sini berharap ya sebagai praktisi hukum tentunya saya berharap hakim ini tidak mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi hakim harus melihat fakta-fakta persidangan ini secara utuh. Dari awal, dari peristiwanya, kronologisnya seperti apa, itu harus dilihat gitu kan. Bahwa kalau memang dilihat juga apabila peristiwa ini istilah tidak terungkap, adanya suatu adanya suatu yang istilahnya membuat masyarakat itu mengalami kerugian atas memakai obat-obatan yang memang tidak layak gitu kan, tidak keluar dari BPOM, itu seperti apa pasti dampaknya. Jadi dilihat juga dari sisi itunya juga gitu kan, tidak dari sisi yang istilahnya dikesampingkan itu semua ya tidak bisa juga. Jadi memang harus dilihat secara utuhnya dampaknya. Terus apabila jadi ini kan harus kita ketahui juga. Jadi dibukanya peristiwa ini yang viral ini terkait masalah skincare, ya ini yang terjadi gitu. Banyak kok peristiwa-peristiwa kayak skincare yang dijual di masyarakat pun, yang beredar di masyarakat itu tidak memenuhi dari BPOM itu banyak. Bahkan yang copy paste pun ya saya juga pasti banyak gitu kan. Jadi ya itu memang pengawasan ini harus gitu kan. Jadi ketika peristiwa ini mencuat, peristiwa ini rame, ya ini harusnya masyarakat Indonesia juga terima kasih juga harusnya. Bahwa ini sudah terbantu dibuka semuanya gitu kan. Itu biar nanti para pelaku usaha atau pemilik skincare itu sebelum memang beredar harus dirapiin dulu izin BPOM-nya gitu. Agar nantinya ya tidak merugikan untuk masyarakat luas gitu. Itu sih kalau itu pandangan hukum dari saya gitu ya. Oke, Bang Hairul Imam. Bang, menurut Abang hakim terlalu berlebihan nggak sih? Dari awal nih kita meminta penangguhan penahanan. Nikita itu bukan seorang teroris, Nikita itu bukan seorang pembunuh. Tapi kenapa 2 kali mengajukan penangguhan penahanan selalu tidak tidak diperbolehkan? Padahal dia punya tanggungan anak, seperti dia tulang punggung keluarga. Menurut Abang seperti apa dari kacamata Abang? Ya. Pastinya hakim dalam mengabulkan sesuatu permohonan ya, apalagi menyangkut penangguhan penahanan yang dimana status Nikita sudah menjadi terdakwa. Ini sangat riskan sebetulnya. Sangat riskan pastinya hakim tersebut pasti melihat keadaan di lapangan itu seperti apa gitu kan. Ada mungkin rasa khawatir publik seperti apa berpandangan pastinya. Terus ada juga artinya ketika permohonan penangguhan itu kan salah satu ini menjadi nilai alasan bakunya adalah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama gitu kan. Dalam hal ini mungkin dalam pemerasan atau pencemaran nama baik atau berkoar-koar gitu kan. Ya tetapi hakim punya pandangan tersendiri apabila ini penangguhan ini dikabulkan, apa yang terjadi? Reaksi masyarakat seperti apa? Pasti ya maaf, ada dugaan seperti ini gitu kan. Ya menurut saya, kalau saya objektif, hakim dalam melihat ini tepat lah untuk tidak mengabulkan istilahnya penangguhan itu. Daripada pastinya nanti timbul nih masalah baru, kekisruhan lagi terjadi gitu antara istilahnya publik melihat bahwa wah ini mentang-mentang ini siapa di belakangnya, padahal hakim hanya melihat bahwa tadi ada tanggungan, masalah anak atau apa gitu kan, secara manusiawi lah gitu kan. Kalau dibilang untuk melarikan diri rasa-rasanya nggak mungkin. Kenapa? Orang yang istilahnya yang memang sudah di publik dikenal gitu kan, untuk melarikan diri itu agak sulit gitu kan. Kecuali memang artinya
basicnya dia adalah seorang istilahnya pelaku tindak pidana murni yang memang tidak dikenal orang atau gimana, itu sangat mudah sekali untuk melarikan diri. Tapi untuk melarikan diri rasa-rasanya untuk terdakwa nih kita ini enggak. Tapi mungkin ya itu pandangan saya adalah agar tidak terjadi peristiwa kekisruhan yang baru gitu, adanya dugaan-dugaan yang memang nantinya timbul istilahnya tuduhan-tuduhan bahwa ada main lah, ada apa gitu. Itu sih. Oke, Bang Imam, gimana melihat kasus Nikita yang cukup viral ini, langkah-langkah apa yang harus Nikita lakukan untuk bisa dikatakan meringankan mungkin tahanan dia nanti ke depannya seperti apa? Ya, sesuai dengan agenda sidang pidana, setelah adanya tuntutan pasti adanya pledoi, yaitu pembelaan. Pembelaan di sini ya bisa dua sekaligus, nanti dari kuasa hukum dari terdakwa maupun dari terdakwa langsung. Ya, langkah-langkah apa yang harus disiapkan yaitu di dalam pledoi ya pastinya tentang pembelaan yang memang harus mencantumkan fakta-fakta secara utuh yang terlihat di persidangan seperti apa, bahwa peristiwanya ini terjadi seperti apa, itu yang harus diungkap di dalam pledoi tersebut, harus dimasukkan di dalam pledoi tersebut agar hakim nantinya bisa melihat, bisa mempelajari, bisa melihat pledoi maupun fakta nanti sinkron atau enggak seperti apa. Ya kita berharap pastinya sebagai kuasa hukum dari terdakwa pastinya ingin hakim ini melihat memang benar pledoi ini secara utuh gitu. Jadi memang benar-benar dibaca agar adalah putusan yang memang adil untuk terdakwa gitu. Karena mungkin kalau lihat dari kasus ini kita sendiri, hukuman yang kira-kira adil berapa tahun tuntutan hukumnya? Kalau dibandingkan kan kalau 11 tahun kan kayaknya gimana gitu ya Bang ya. Karena kira-kira menurut yang adil terhadap kasus yang dialami oleh kita, jeratan hukumnya yang pantas seperti apa? Kalau saya tidak bisa berpandangan bahwa yang adilnya itu berapa gitu. Karena memang tadi saya katakan dari awal pun saya melihat kasus ini hanya sepintas. Yang menariknya tuh apa? Ketika seseorang ingin mengungkap suatu kebenaran, terjadi suatu kesepakatan, di situ ada pemerasan. Itu. Jadi contohnya misalkan saya bilang bahwa saya tahu obat ini tidak layak gitu, tapi obat ini dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, dampaknya tidak terjadi secara langsung, tapi dampak untuk berapa tahun ke depan seperti apa? Itu kan. Pas saya cek, ini belum ada loh izin BPOM-nya gitu kan. Saya mencoba untuk mengungkap. Tiba-tiba ada dugaan bahwa diri saya dibungkam dengan si pemilik usaha ini kan. Tolonglah jangan diviralkan, jangan diiniin gitu kan. Jangan diinikan. Oke lah. Terjadi kesepakatan lah gitu kan. Artinya itu kan yang dikehendaki. Itu yang dikehendaki, terjadi suatu kesepakatan, terus tiba-tiba saya dilaporkan pemerasan. Itu. Jadi kalau ditanya menurut saya berapa sih yang pantasnya, ya saya tidak bisa mengatakan itu. Saya tidak bisa mengatakan itu harus segini gitu kan. Karena bukan kapasitas saya dan bukan porsinya saya harus menjawab itu, kecuali saya sebagai kuasa hukumnya yang saya memang baca dari awal, dari A sampai Z, dari mulai penyidikan, pemeriksaan di kepolisian maupun pemeriksaan dakwaan, rendaknya pada saat itu, rencana dakwaannya seperti apa, atau pas tuntutannya saya baca seutuhnya seperti apa, baru saya bisa menyimpulkan harusnya yang pantas segini loh. Kalau ini kan saya nggak tahu, tapi saya yang hanya menyikapi yang beredar dan yang viral di media-media gitu kan, terkait masalah tuntutan ini pantas atau enggak. Yang menurut saya tadi saya katakan, saya bilang terlalu tinggi gitu. Apakah di sini memang benar objektif melihat perkara ini, ataukah perkara ini dikesampingkan, yang dilihatkan adalah adanya dendam pribadi atau gimana, dugaan saya itu hanya dugaan saya gitu. Itu aja. Nah, ketika kalau misalnya ada dendam, maksudnya ada subjektivitas JPU, ada dendam terhadap Nikita, itu bisa dilawan untuk bisa menunjukkan adanya sebuah keadilan, tidak hanya subjektif
terhadap tuntutan dari JPU dan hakim itu sendiri ketika Ya. adanya subjektivitas tersebut. Ya artinya gini, terkait masalah tadi yang saya katakan itu, ya kita ketahui bersama lah. Kita ketahui bersama bahwa di dalam persidangannya Nikita ini ramai. Sampai yang saya dengar terakhir tuh saya nonton bahwa katanya Nikita tuh joget Velocity atau apa gitu kan. Tadi rasa dugaan adanya dendam itu bukannya dendam ya, lebih ininya ke yang benar-benar secara emosional apa gitu kan. Wah ini tidak layak atau tidak pantas, ini menghina pengadilan atau seperti apa gitu kan. Pasti ada kan. Bagaimana sih, atau memang adanya dugaan bahwa adanya dendam atau dikesampingkan masalah perkaranya, dikedepankan masalah itu. Ya itu lagi-lagi ya, kalau memang tidak sesuai, apa yang harus dilakukan adalah ketika putusan itu tidak sesuai dengan harapan, ya pasti banding yang saya lakukan. Banding, nanti kan dilihat di situ adanya kekeliruan atau kehilapan hakim dalam memutus, nanti kan dilihat. Kalau memang itu tinggal banding ya, di dalam memori banding itu ya dijelaskan semua gitu kan. Apa yang menjadi pembelaan-pembelaan bahwa di sini tidak hilaf dalam memutus, dalam menerapkannya seperti apa gitu kan. Gitu. Tahap